Pak Halim silakan, Pak Dr. Halim. Ya, Saya nggak perlu teman lagi kan, situ. saya cuman hanya melihat bahwa ini harus dijalankan dalam penegakan hukum. Harus apa? Sorry. Harus jalan penegakan hukumnya. Oke. Dan tidak ada lagi kita memberikan suatu apresiasi terhadap masyarakat berulang-ulang untuk terhadap Prapit yang tidak ada gunanya dan tidak punya substansi. Dalam KUHP memang mengatakan demikian, tetapi kita harus benar-benar bahwa ini harus diselesaikan secara Jadi pokok perkaranya harus disidangkan. Oke. Walaupun dia Prapit berkali-kali, ranahnya nggak ada manfaat. Kenapa? Karena pucuk dari para tersangkanya tetap melekat pada badannya. Seperti itu, Pak Iban. Oke, Dan baik. percuma saja untuk berulang-ulang menunda-nunda, tidak ada manfaatnya. Yang ada hanya membuat para penegak hukum ini melihatnya berbeda. Sehingga bahwa yang bersangkutan ini harus benar-benar bagaimana penegakan hukum. Tapi siapa yang bisa menghentikan ini? Kan Mas Roy juga punya hak. Betul. Dan kemudian Prapit berkali-kali tidak diatur dalam KUHP yang baru. Benar, tetapi kan ini kan mencederai penegakan hukum. Oh, jadi ini kesadaran. Iya. Itu yang Anda. Kalau misalnya memang dia bersalah, tentu diponis. Tapi kalau tidak bersalah, lepas. Kan clear. Tidak memberikan contoh kepada untuk masyarakat-masyarakat yang lainnya. Sehingga bahwa ini tidak menjadi contoh yang baik. Oke, baik. Itu. Baik. Terima kasih. Baik. Terima kasih. Bung Ade, silakan. Ya, makasih. Bung Aiman. Ini udah closing statement kan? Iya. Ya. Jadi hari ini kita melihat praktek peradilan yang merupakan satu abuse of process. Abuse of process inilah yang dipertontonkan hari ini. Artinya kenapa Bung Aiman? Kenapa saya katakan abuse of process? Karena di sini abuse of process itu fixation litigation. Artinya menghambat. Sudah penghambat bagi litigasi. Untuk itu kami mengharapkan bahwa sebenarnya kalau mau cermat untuk dalam gugatan Prapit, cukup dengan 2 sesi cukuplah sebenarnya. Tetapi kembali pada tidak diatur, sehingga hemat kami adalah kami tetap akan melakukan upaya agar supaya persoalan ini tidak terus menjadi momok atau role model yang akan diikuti oleh perkara-perkara lain. Saat ini kita sudah mendengar Prapit pertama sudah ditolak, ada Prapit kedua nih dari salah satu persoalan yang disebut dengan extraordinary crime. Ya katakanlah sekarang Febri kan lakukan lagi tuh Prapit, ya kan? Nah ini kan menjadi role model. Dia kan ditahan. Kalau Mas Roy melakukan ini berulang-ulang, mungkin secara publik tidak ada masalah. Karena memang tidak dilakukan penahanan. Tetapi kalau yang dilakukan penahanan, terus melakukan ini berkali-kali, buntutnya kan masa penahanan ada. Lepas. Sehingga kami bersama teman-teman petisi ahli, kemudian dari beberapa organisasi advokat, itu melakukan action kemarin untuk menyurat agar perma peraturan Mahkamah Agung maupun surat edaran Mahkamah Agung atau SEMA dikeluarkan oleh Mahkamah Agung dalam rangka hanya Prapit, tidak menghilangkan hak, tetapi membatasi abuse of process yang bisa menghambat proses dari pokok perkara. Memang tidak menghilangkan pokok perkaranya ketika habis masa, kemudian dari 9 item itu dilakukan Prapit, tetapi ini membuang waktu yang buntutnya tetap ke sana juga. Tetapi bisakah ini dimanfaatkan oleh yang dilakukan penahanan? Jawabannya iya. Ketika ini parsial, maka
ini bisa dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang memang saya anggap adalah mafia dari peradilan itu sendiri. Kenapa? Ada nilai tawar di sini, teman-teman. Saudara, ada nilai tawar di sini. Hakimnya tunggal, ya kan? Prosesnya lama, terjadi tawar menawar di sini. Ini yang harus kita hindari. Saya tidak berkutat pada persoalan Mas Roy. Kalau Mas Roy dan teman-teman advokat ini melakukan itu terus, monggo silakan, tidak masalah karena memang tidak lakukan penahanan. Ya kan? Nah, tetapi kalau yang ditahan, ini akan menjadi tawar menawar ini persoalan ini, sehingga rusaklah tatanan hukum yang sudah ada. Kita tidak pernah membatasi hak itu, tidak. Kita juga akan membela nantinya para tersangka, tetapi tentunya dengan batasan tertentu. Tentunya ada juga batasan tertentu yang bisa mengatur bagaimana menyamakan dengan penahanan. 7 hari, Mas Roy 13 hari loh, ada putusannya 13 hari. Yang tadinya maksimal 7 hari ada 13. Sehingga malam ini saya cuma menyampaikan kepada Mahkamah Agung sebagai motonya bahwa mewujudkan peradilan yang agung. Hari ini kami sebagai rakyat Indonesia dan praktisi hukum meminta kepada Mahkamah Agung agar segera mengeluarkan SEMA atau peraturan Mahkamah Agung dalam rangka terkhusus Prapit, tapi tidak menghilangkan hak-hak para tersangka maupun terdakwa. Namun lebih spesifik tidak bisa dilakukan secara parsial. Itu permohonan kami. Artinya kami cuma peduli hukum ini tidak dipertontonkan dan digunakan tidak mengulur waktu lagi ketika ini kemudian digunakan sekali lagi digunakan oleh yang dilakukan penahanan, maka amburadullah hukum di Republik ini. Hari itu harapan kami. Terima kasih. Mas Roy, silahkan. Ya, Terakhir. terima kasih. Ini closing statement Mas Aiman. Karena tadi saya hanya mendengar, saya menggarisbawahi saja barusan beberapa menit yang lalu, ya, sahabat saya Mas Ade Darmawan itu menyampaikan untuk saya tidak masalah. Jadi terima kasih. Ya, jadi boleh kan ya berprapit berkali-kali. Nah, itu kan tadi sudah dikatakan. Kalau terus kemudian kalau ada yang memanfaatkannya untuk yang ditahan, terserah. Jadi nanti suratnya ke Mahkamah Agung itu dibedakan, ya. Untuk yang ditahan nggak boleh prapit berkali-kali. Sepakat, Mas. Ya, tapi kalau untuk yang tidak ditahan, tulis Roy Suryo, Dr. Tifa boleh. Ya, itu harus kasih contoh. Barusan Mas Adi. Maka itulah Mas, itulah uniknya yang namanya ilmu hukum ijazah Jokowi. Jadi inilah bukan memanfaatkan. Inilah namanya kreativitas orang memanfaatkan atau membaca hukum itu. Ya. Jadi kalau kemudian supaya kelihatan nih saya buka aja. Nah, jadi orang itu kalau membaca hukum kalau detail, ya begitulah caranya. Gimana kita membaca KUHAP yang baru nomor 20 tahun 2025. Memang betul kalau KUHAP yang lama dulu memang begitu ada pokok perkaranya jalan, prapitnya sudah gugurkan. Dan itu sering Mas Aiman dulu terjadi. Caranya sama. Jadi begitu mau prapit ternyata ditunda prapitnya. Begitu ditunda pokok perkaranya jalan sehingga prapitnya gugur. Dulu itu sering banget dialami. Maka sekarang adalah silakan dan kami memang akan melihat nanti tidak mungkin yang namanya kita melakukan prapit itu 2 kali untuk yang sama. Nebis and indem misalnya. Tapi toh juga perhatikan juga kalau itu ditolak ya bukan yang artinya tidak atau belum diterima itu masih bisa lagi. NO itu masih bisa lagi diajukan. Ya, dikit-dikit kan kita juga belajar. NO bisa diulang tuh pasal. Bisa diulang kalau NO ya. Kalau ditolak itu baru tidak bisa. Jadi 16 kali pra peradilan mungkin kita akan menyaksikan ini. 16. Kok hanya 16 sih? 16 kan? Bisa lebih. Nah, gitu. Jadi Mas Aiman dan semuanya, inilah yang terjadi pada bumi gonjang-ganjing langit gelap-gelap Indonesia sekarang ini. Inilah negara Konoha di mana ada tetap yang namanya Petro ini tetap mengejar-ngejar yang namanya gajah moto ijazahku tolong dia legalisasi.
tolong dilegalisasi, tolong dilegalisasi. Namanya Gajah Mada ternyata nggak berani. Kalau berani, Gajah Mada atau siapa, mungkin rektornya, pegang itu ijazah. Bareng-bareng dengan Petro ini pegang ijazah. Nah, baru itu namanya benar. Kalau berani. Petro pegang ijazah dengan Gajah ini pegang ijazah. Barengan. Mau di kampus UGM boleh. Mau di Jakarta boleh. Jangan statement sendiri-sendiri. Kalau tidak, nanti ini akan diulangi oleh Fafa, jasanya palsu. Aku bukan. Soal hanya ijazah. Tapi riwayat pendidikanku juga palsu waktu di Australia. Nah itu. Maka aku masih nyekal. Ada yang mau meneliti. Fafa, maksulin saja. Nah, dia khawatir. Karena nanti akan terus dikejar. Dan ini komitmen kami, Mas Aiman. Saya insya Allah bersama dengan para pejuang tetap akan terus mengejar ijazah itu. Ya, jangan ragukan komitmen ini. Meskipun mungkin ada, ada Bagong ini wayang baru nih. Gareng Rojo. Yang itu mereka penguasa-penguasa. Aku mau ngeluarin perma loh. Aku mau ngeluarin SEMA. Itu para termol itu ya mau menggerutu kantor, mau menyalakan 1000 lilin. Nanti akan ada yang namanya pejuang hukum itu, ya. Itu kemudian akan mengkontrol. Jangan seenaknya keluar. Tahu aturan kan? Yang namanya peraturan, apalagi surat edaran, itu di bawah undang-undang. Nggak berlaku nanti itu ya. Hasil negara rugi lagi. Sementara itu Mas Aiman, nah ini bahayanya. Inilah para termol itu. Wah, ini wajahnya kayak gini. Kita akan geruduk ke MA. Kita akan nyalakan lilin. Ini wajahnya jelek-jelek banget nih ya. Wah itu. Sampai melet-melet ini. Ada yang melet-melet. Kemarin ada yang melet-melet. Mana itu? Ya, Kanjeng tak tunggu besok pagi. Tadi pagi nggak hadir. Ya, lawyernya juga nggak ngerti. Maka Mas Aiman, maka bukan hanya yang dibiarkan ini termol ini, kalau dibiarkan bumi goncang-ganjing gelap, Indonesia akan tetap menjadi gelap selamanya. Seandainya termol itu tetap ada dan beredar, maka kata A.T. Garut, binasakan termol itu. Ya, itu. Terima kasih. Londo Ireng. Londo Ireng itu. Londo Ireng. Itu Londo Ireng. Gunungan Ireng ini namanya. Londo Ireng. Kalau Indonesia gelap itu Terima Londo kasih Ireng. Mas Aiman. Oke. Jadi ya hari ini kan kita sudah lihat ya bahwa memang penting sekali kita masuk ke pokok perkara. Karena itu akan menjawab semua hal. Dan saya juga ingin mengadres ya, ada Adi Gio mengatakan res judicata pro veritate habetur. Putusan hakim harus dianggap benar. Ya, jadi setiap putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap wajib diterima dan dipatuhi. Ada suatu putusan yang mengatakan ya antara lain tidak boleh diajukan prapit terpisah-pisah, melainkan harus secara satu kesatuan. Karena kalau dilakukan seperti itu maka itu merupakan suatu bentuk pengabaian hak hukum yang secara sadar dilakukan oleh pemohon itu sendiri. Dan juga disampaikan bahwa si pemohon ini sedang mengupayakan ya pembelaan dirinya dalam pemeriksaan perkara. Ini putusan pengadilan loh yang berkekuatan hukum tetap. Sehingga dikatakan di situ bahwa ini adalah suatu upaya penyalahgunaan prosedur hukum. Ya. Penyalahgunaan lembaga pra-peradilan. Yang tentunya, saya tadi coba mau kutip Pak Refli, menunda-nunda dan mengganggu proses pemeriksaan perkara pokok. Jadi jangan sampai kita menuding sesuatu tapi kita yang nunda-nunda. Kan gitu. Sehingga tadi sampaikan juga, saya juga dalam hal ini menyampaikan bahwa ada suatu kekosongan hukum. Ya, kita lihat tadi sudah disampaikan sama rekan-rekan bahwa memang di sini perlu ada, ya terserah si pembentuk undang-undang itu tim 9 atau memang Mahkamah Agung. Silakan saja. Karena kenapa? Sudah ada putusan loh yang mengatakan ini mengulur-ngulur waktu. Ini penyalahgunaan pra-peradilan. Maka itu akan berlaku sebagai jurisprudensi yang harus diterapkan. Sehingga apa? Bagaimana nanti kalau NO ditolak? Masih terus.
Kan ini namanya benar-benar sebagaimana isi putusan tadi, penyalahgunaan ya prosedur hukum, penyalahgunaan ya pra peradilan. Oleh karena itu kita berharap ya, walaupun itu hak, saya hargailah itu haknya daripada saudara saya Mas Roy ya, dari yang lain silahkan. Tetapi kita juga harus masuk ke dalam pokok perkara supaya jangan sampai ini saya baru tahu hari ini ternyata Abang sama Bang Lukas Beda. bukan tim Bon Jovi. Maksudnya apa? Akan timbul lagi orang-orang baru seperti Pak Lukas dan yang lain-lain yang akan terus berteriak-teriak tapi tidak memiliki bukti. Yang disampaikan oleh rekan-rekan saudaraku ini adalah administratif. Ada persoalan administratif. Tetapi dicoba disenggol, oh berarti begini, berarti luar biasa tadi. Saya dengarkan dengan cermat tadi apa yang disampaikan dengan Pak Lukas. Tapi ya silakan saja. Tetapi apakah itu memiliki dasar hukum? Kita negara hukum. Oleh karena itu masuk ke pokok perkara. Oleh karena itu MA atau pembuat undang-undang atau siapapun ya di negeri ini yang peduli dengan ini, termasuk peradilan itu sendiri. Karena hakim udah berani dia membuat suatu putusan seperti itu. Artinya tinggal ditentukan aja. Sehingga apa? Supaya kita juga memberikan kepastian hukum kepada pelapor juga, kepada korban juga, dan juga kepastian hukum kepada terlapor juga. Sehingga apa? Penegakan hukum ini menjadi benar. Karena kalau kayak gini kan seakan-akan hanya satu orang nih pencari keadilannya. Pencari keadilannya tentu ya para pihak. Pihak yang difitnah, pihak yang dicemarkan nama baiknya, dan pihak yang mencemarkan nama baiknya. Oleh karena itu banyak forum sebenarnya. Termasuk tadi saya lihat rekan Lukas disampaikan, kenapa nggak begini, kenapa nggak begitu, kenapa nggak ngomong aja sama Mas Roy, udahlah berdamai, misalnya, ya kan? Supaya apa? Jangan gini loh, jangan konyol, ya, jangan konyol. Kita tidak punya bukti, kita tuduh, kan ada persoalan baru nanti. Tapi yang saya sampaikan adalah kami berharap semua masyarakat udah lebih dewasa, sudah melihat kok, sudah dipertontonkan selama berhari-hari bahwa ya tong kosong bunyi nyaringnya. Kenapa kan begitu? Sehingga saudara pendukung tidak merayu Jokowi untuk membuka saja? Ya, sehingga lebih bagus untuk negeri. Sehingga media yang tepat adalah menurut saya, yuk kita masuk ke pokok persoalan. Sehingga nanti apa? Tidak ada lagi dipersoalkan UGM nggak bisa membuka karena barangnya kan sudah ada di kejaksaan semua. Kan jadi persoalan. Dan mereka tahu, bukan mereka nggak tahu loh. Mereka tahu. Oleh karena itu dikerjain. Sehingga apa? Memiliki bahan untuk ngerjain orang lain. Kenapa saya bilang seperti itu? Udah tahu kok, disampaikan kok tadi penjelasan. Ya nggak mungkin lah karena ijazahnya ada di sini sih. Udah tahu. Sehingga kalau udah tahu tapi mencobai hukum, ini malam ini saya mau menghimbau kepada kita, masyarakat juga saya pikir sudah sangat dewasa. Yuk kita dorong ini ke pembuktian pokok perkara supaya clear, supaya tarik-tarik lagi kemana-mana. Saya rasa demikian. Terima kasih, selamat malam. Oke, baik. Baik, terima kasih Bapak Ibu semua. Ini adalah akhir dari Radio Suara. Oke, sedikit aja, 2 menit boleh ya. Oke, ya. Baik, pertama-tama saya supaya jangan lupa. Tadi kita ngomong soal fotokopi. Katanya nggak ada pasal yang mengatur. Ada. Pasal 1888 KUH Perdata. Kekuatan pembuktian ada pada akta otentik, pada akta aslinya. Itu nomor 1. Jadi fotokopi tidak bisa. Dan 1890 KUH Perdata, fotokopi tidak bisa berdiri sendiri. Perdata bukan pidana. Ya, bukan. Kita bicara tadi kan untuk PT UN, ya kan, kekuatan pembuktian. Yang kedua, jadi jasanya Pak Jokowi maksudnya. Iya. Jadi kita bicara pembuktian. Tolong ini kan closing statement. Ini payah ini saudara-saudara kita ini. Tapi kalau ada hal-hal yang memang perlu clearkan silakan nggak apa-apa. Iya, saya udah jelaskan itu pasalnya ada. Kemudian itu perdata tidak bisa dipidana maksudnya. Bukan kasus pidana. Harus. Sementara ini adalah Iya, karena formil. Bukan. Sementara ini adalah Tadi kan pidana. kita bicara PT UN. Perdata itu kok formil. Kita bicara PT UN. Kalau tadi. ini kan PT UN bicara itu adalah pembuktian perdata. ijazah tadi. Turunan dari perdata. Oke. Iya kan? Kalau PT UN itu pasti perdata. Perdata. Berarti masuk dong ini. Masuk. Tadi kan kita bilang. Beda juga, bukan perdata. Jadi, oh beda. Surat keputusan Bukan. dia. Betul, tapi itu
Ya silakan Pak, silakan. Terusin. Enggak gini. Jadi PT UN bukan perdata, tapi Memang bukan administrasi. perdata, tapi Bukan. kuasi perdata. Iya. Jelas. Kuasi perdata. Iya. Kuasi itu. Perdata. Kuasi pidana. Iya. Beda. Oke, jadi nggak bisa menggunakan itu. Bisa, Menggunakan perdata, itu silakan. tetap.